Kekalahan yang dialami Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League memang menjadi momen yang cukup menyita perhatian, terutama bagi bonek yang selalu setia mengawal perjalanan tim. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persebaya harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-3. 3 gol Persija lahir dari eksekusi penalti Alano 5 di babak pertama, serta 2 gol tambahan dari Axel Runtukahu di paruh kedua. Sejak menit awal, pertandingan sudah berjalan dalam tempo tinggi. Persija tampil agresif dan mampu memanfaatkan momentum lebih cepat. Situasi krusial terjadi ketika keputusan penalti mengubah arah permainan. Gol tersebut bukan sekedar angka di papan skor, tetapi juga mempengaruhi ritme dan dinamika pertandingan secara keseluruhan. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menyoroti bahwa momen-momen kecil seperti itu memiliki dampak besar. Dalam pertandingan dengan tensi tinggi, detail sederhana bisa menjadi pembeda. Setelah tertinggal, Persebaya terlihat berusaha mengejar, namun ruang yang terbuka justru dimanfaatkan dengan baik oleh Persija. Dari sisi permainan, lini pertahanan Persebaya memang mendapatkan perhatian lebih dalam. Koordinasi yang belum sepenuhnya solid membuat beberapa celah bisa dimaksimalkan lawan. Nama Arief Catur Pamungkas menjadi salah satu yang disorot, terutama dalam aspek positioning dan antisipasi. Namun penting juga untuk melihat gambaran secara utuh. Sepak bola bukan hanya soal satu lini saja. Risto Mitrevski dan Leonardo Silva Lelis di lini belakang masih berusaha menjaga stabilitas, meski tekanan yang datang cukup konsisten sepanjang laga. Kemudian di lini tengah, Persebaya justru menunjukkan potensi yang menarik. Francisco Rivera tampil cukup aktif dalam mengatur aliran bola, sementara Tony Firmansyah memberikan keseimbangan dalam transisi. Keduanya menjadi penghubung penting, meski belum mampu mengangkat tim secara keseluruhan. Sektor depan juga sebenarnya tidak tanpa peluang. Mihailo Perovic mampu menunjukkan pergerakan yang cukup efektif. Hanya saja, suplai bola belum konsisten. Hal serupa terlihat pada Rian Ardiansyah yang masih berusaha untuk menyesuaikan ritme permainan dalam laga dengan tekanan tinggi seperti ini. Di bawah Mistar, Andika Ramadhani beberapa kali melakukan penyelamatan penting, dan ini menunjukkan bahwa meski kebobolan 3 gol, ada upaya maksimal untuk menjaga tim tetap dalam permainan. Yang menarik dari pertandingan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga bagaimana tim merespon situasi. Setelah tertinggal, tempo dan kontrol permainan sedikit menurun. Dalam pertandingan besar, aspek fokus dan ketenangan memang sering menjadi pembeda. Masuknya pemain seperti Rahmat Irianto dan Malik Rizaldi memberikan energi tambahan, namun belum cukup untuk mengubah jalannya laga. Persija di sisi lain mampu menjaga konsistensi hingga akhir pertandingan. Secara keseluruhan, pertandingan ini bisa dilihat sebagai bagian dari proses dalam sebuah musim panjang. Ada momen di mana tim tampil sangat baik, dan ada juga fase yang menuntut evaluasi lebih dalam. Persebaya tetap menunjukkan fondasi permainan yang bisa dikembangkan, terutama dari sektor tengah. Sementara itu, respon dari bonek lebih mengarah pada harapan agar tim bisa segera menemukan kembali keseimbangan permainan. Bukan sekedar soal hasil, tetapi bagaimana Persebaya bisa kembali tampil lebih solid dan kompetitif di laga-laga berikutnya. Sepak bola selalu memberi ruang untuk belajar. Dan dari pertandingan ini, pelajaran yang didapat Persebaya bisa menjadi bekal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan berikutnya. Karena musim belum selesai dan cerita masih panjang.